Baik, terima kasih Gary dan kepada semua narasumber yang juga telah hadir. Kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut tentang case study project mereka, linknya ada di description box di bawah. Silakan menikmati. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang 5 prinsip dasar untuk memandu strategi konten YouTube teman-teman semua. Dan untuk sesi ini, saya akan fokus dengan prinsip pertama, yaitu bagaimana caranya agar teman-teman bisa membedakan strategi konten teman-teman. Offering konten yang diverse bisa membantu teman-teman untuk meraih penonton yang lebih luas dan bisa membantu teman-teman untuk menjaga freshness dari channel teman-teman supaya tidak rely terhadap suatu subjek tertentu terlalu banyak. Nah, hal ini juga bisa membantu agar channel teman-teman itu tidak terlalu diasosiasikan dengan suatu topik tertentu atau suatu elemen tertentu. Nah, di bagian ini kita akan berbicara mengenai 2 topik utama, yaitu tentang framework, bagaimana caranya kita menyimbangkan antara konten yang topical dan konten yang evergreen, dan bagaimana caranya kita memproduksi konten yang bisa mencapai berbagai macam tujuan. Nah, dalam menawarkan beragam konten untuk mencapai sasaran yang berbeda, ada 3 sasaran yang perlu kita ingat bersama. Sasaran yang pertama adalah bagaimana caranya kita menjangkau penonton baru. Kemudian sasaran yang kedua adalah meningkatkan dan mempertahankan jumlah subscriber di channel teman-teman semua. Dan sasaran ketiga adalah bagaimana caranya kita menjalin interaksi dengan komunitas kita. Nah, hal yang penting diingat adalah semua ini bagaimana caranya agar kita bisa menemukan keseimbangan antara konten yang topical dengan konten yang evergreen atau konten yang bisa terus relevan terlepas dari waktunya, seperti itu ya. Nah, karena kebanyakan konten berita itu sifatnya topikal, penting untuk kita semua di sini untuk bertanya kepada diri kita sendiri untuk berpikir bagaimana caranya kita mensuplemen konten yang topikal ini dengan konten yang evergreen atau konten yang bisa terus relevan terlepas dari waktu atau timeliness-nya. Nah, saya akan fokus ke bagian pertama, yaitu bagaimana caranya agar teman-teman bisa menjangkau penonton baru. Nah, dengan menjangkau penonton baru bisa dilakukan dengan melihat berbagai jenis konten yang diupload oleh channel teman-teman semua. Beberapa contoh jenis konten yang ada, misalnya liputan langsung atau misalnya berita terbaru, ini tentunya cukup umum. Nah, kemudian juga ada explainer. Explainer ini adalah video atau konten yang menjelaskan secara lebih dalam mengenai topik tertentu. Kemudian yang ketiga, contoh lainnya adalah konten budaya. Konten budaya biasanya mengapresiasi nilai-nilai lokal atau nilai-nilai yang unik atau intrinsik dari suatu cerita dan kemudian mengangkatnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah contoh jenis konten adalah footage atau rekaman yang lengkap dan topiknya relevan. Artinya kalau misalnya teman-teman biasanya memotong konten berita menjadi pendek-pendek, juga diupload versi yang lengkapnya seperti itu. Nah, kemudian mungkin pertanyaan kita semua di sini, bagaimana caranya kita mengukur kesuksesan dari suatu tipe konten? Ada banyak cara untuk mengukur kesuksesan dari suatu konten, seperti misalnya dari jumlah views-nya, kemudian dari watch time-nya, kemudian dari jumlah penonton uniknya, artinya berapa total penonton unik yang menonton konten tersebut, kemudian seberapa banyak traffic yang datang dari menu rekomendasi, karena itu berarti semakin tinggi traffic yang datang dari menu rekomendasi, semakin sering konten teman-teman direkomendasikan oleh algoritma kita. Kemudian juga dengan penjelajahan, maksudnya untuk melihat dari sumber-sumber traffic yang ada. Nah, dalam menjangkau penonton baru, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara teman-teman memanfaatkan live streaming di YouTube. Nah, live streaming di YouTube itu sangat bermanfaat terutama untuk beberapa skenario, seperti misalnya contoh berita terbaru atau berita terkini, topik-topik yang emerging gitu ya, yang baru kejadian, misalnya ada bencana alam, atau ada suatu skandal, atau ada pengumuman. Sangat menarik kalau teman-teman menggunakan live streaming untuk kemudian membagikan informasi tersebut kepada penonton. Karena untuk penonton yang tertarik dengan topiknya atau relevan bagi mereka, mereka pasti ingin langsung mendapatkan informasinya secara live gitu. Bukan cuma berita terbaru sama berita terkini, tapi juga berita populer, artinya berita yang banyak dicari oleh orang, atau berita yang topiknya memang sedang in saat itu gitu. Misalnya pernikahan selebriti atau pernikahan figur gitu. Dan biasanya live itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik, terutama apabila si penonton ini benar-benar tertarik dengan topiknya atau relevan bagi mereka. Nah, tipe live kedua adalah bukan tipe live yang per moment, tapi tipe live yang 24/7, artinya terus-menerus gitu ya. Dan biasanya tipe live yang 24/7 ini adalah hal yang sangat menarik untuk penonton yang ingin menemukan informasi kapanpun mereka inginkan dan bisa langsung gitu. Karena mereka langsung tahu ketika misalnya terjadi sesuatu atau mereka ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu, mereka langsung tahu nih, mereka ingat channel-channel mana aja yang live 24/7 di YouTube. Sehingga mereka akan langsung pergi ke channel itu.
gitu. Dan untuk live jangan lupa untuk menggunakan tab community tab untuk memberikan notification kepada penonton. Jadi teman-teman memberitahu kepada penonton atau subscriber tentang berita-berita terbaru yang misalnya akan diupload atau misalnya ketika akan live, dan tentunya berita terkini yang tersedia ketika sedang streaming 24/7. Karena kalau misalnya streaming 24/7 kan orang mungkin tidak mantengin 24/7 juga gitu ya, sehingga perlu ada community tab untuk misalnya memberikan info tentang hal menarik yang akan terjadi di live streaming 24/7-nya. Nah, tapi dari semua ini yang paling penting adalah untuk teman-teman kemudian setelah selesai live misalnya untuk juga mengemas live tersebut, momen-momen pentingnya menjadi suatu VOD. Nah, VOD itu apa? VOD adalah video on demand, yang artinya adalah video yang kemudian di-upload ke channel teman-teman untuk kemudian bisa diakses oleh penonton kapanpun mereka mau, dimanapun mereka mau. Intinya sih video yang nggak live di YouTube, ya gitu ya. Dan ini tentunya format video yang sangat familiar karena inilah yang paling banyak di YouTube. Tipe video yang kemudian bisa diakses kapanpun, dimanapun. Ini dilakukan agar nanti penonton yang kemudian misalnya miss gitu ya, misalnya mereka lagi kerja, mereka lagi di sekolah atau lagi nyetir sehingga nggak sempat nonton live-nya, mereka tetap bisa nonton lagi videonya gitu. Jadi nggak ada penonton yang ketinggalan di channel teman-teman. Nah, hal kedua yang penting ketika ingin menyasar penonton baru adalah dengan membuat explainer yang menyeluruh tentang suatu topik. Seperti tadi saya sampaikan, explainer adalah salah satu format yang sangat cocok sebenarnya untuk YouTube, karena biasanya explainer itu dia menarik, seru gitu ya, karena ceritanya nggak kerasa seperti berita, tapi serasa kita ini lagi diceritakan tentang suatu topik yang sangat mendalam. Jadi bukan hanya fakta-faktanya, tapi juga perspektif, kemudian opini dari expert, dan lain-lain. Nah, kemudian biasanya juga explainer ini sifatnya mendidik. Jadi orang yang menonton video explainer ini merasa mereka mendapatkan ilmu baru gitu. Nah, kemudian ketiga, penting untuk explainer ini agar sesuai dengan topiknya. Jadi harapannya ketika penonton selesai menonton video explainer ini, mereka menjadi tertarik terhadap topik tersebut, menjadi lebih tertarik lagi, dan kemudian menelusuri video-video lain yang berhubungan dengan topik tersebut. Kemudian biasanya kalau explainer ini formatnya juga lebih lama, lebih panjang dari video berita biasanya, sehingga tentunya bisa teman-teman bayangkan kalau kontennya menarik dan panjang, watch time-nya lebih banyak, average view time-nya lebih tinggi per user, itu akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk teman-teman mendapatkan monetisasi yang lebih tinggi dari situ, karena ada mid-roll ads dan lain-lain. Nah, tadi sasaran pertama untuk bagaimana caranya kita menjangkau penonton baru. Sasaran kedua adalah bagaimana cara kita meningkatkan dan mempertahankan jumlah subscriber. Nah, ada beberapa cara untuk kita mengklasifikasikan jenis konten ketika kita ingin menyasarkan jumlah subscriber atau mempertahankan jumlah subscriber. Pertama adalah jenis konten yang sifatnya serial atau hub. Serial hub ini berarti adalah suatu bisa dibilang bread and butter gitu ya, sesuatu yang pokok yang dimiliki oleh channel teman-teman. Sehingga penonton akan tahu, misalnya seminggu sekali atau 2 kali seminggu atau misalnya tiap hari Senin atau tiap hari Kamis misalnya, pasti channel teman-teman akan mengupload konten ini. Sehingga itu menjadi hub bagi mereka. Setiap mereka misalnya pulang kerja atau ingin mencari informasi terbaru mengenai topik tersebut atau mengenai series tersebut, mereka langsung tahu harus ke channel mana nih gitu. Kemudian jenis konten yang lain adalah tamu pakar. Jadi seringkali itu kita itu ingin mendengar dari pakarnya. Jadi kita pengen mendengar tentang suatu topik bukan dari misalnya komentator atau dari pembaca berita, tapi dari pakarnya. Dan biasanya channel yang bisa mengundang banyak pakar untuk berbicara mengenai suatu topik itu juga bisa dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah subscribernya. Nah, kemudian yang ketiga adalah storytelling. Jadi untuk mempertahankan atau meningkatkan jumlah subscriber, penting untuk kita semua berpikir tentang bagaimana cara kita mendeliver news dan dalam suatu topik bukan hanya dengan menyajikan fakta-fakta, tapi juga storytelling. Jadi membuat cerita yang wrap around the facts gitu ya, wrap around the opinions and the perspectives, dan menyampaikannya dengan cara yang menarik gitu. Sehingga kita nih sebagai penonton merasa sedang kayak lagi didongengin nih, lagi diceritain gitu, bukan cuma sekedar nonton berita dan segala fakta-fakta yang ada. Nah, terakhir adalah tentunya kalau misalnya YouTube identik dengan YouTuber tentunya, dan YouTuber identik dengan personality. Sehingga sangat penting untuk konten dari teman-teman, meskipun itu berita, itu bukan cuma disampaikan dengan cara storytelling yang menarik, tapi juga memiliki personality di situ, memiliki kepribadian. Lebih bagus lagi kalau misalnya memang ada face atau figur dari channel teman-teman atau dari konten teman-teman yang identik dengan topik atau misalnya tema yang kemudian langsung bisa diasosiasikan dengan channel teman-teman. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengukurnya? Seperti tadi kita dalam menyasar penonton baru gitu ya, kita juga bisa mengukur tipe-tipe konten yang
kira-kiranya bisa meningkatkan atau memetakan jumlah subscriber. Cara mengukurnya adalah dengan melihat misalnya pertambahan jumlah subscriber. Melalui YouTube Studio, teman-teman bisa melihat jumlah video mana aja yang paling banyak meng-convert viewer menjadi subscriber misalnya. Kemudian retensi penonton, artinya seberapa bisa dipertahankan waktu tonton si penonton ketika menonton format konten spesifik tertentu. Kemudian penambahan subscriber per 1000 penayangan non-subscriber. Tadi juga sempat saya sampaikan, di YouTube Studio teman-teman bisa mengukur untuk setiap 1000 view dari non-subscriber, berapa kemudian penambahan jumlah subscribernya. Sehingga di situ nanti teman-teman bisa melihat konten format seperti apa yang paling banyak meng-convert penonton non-subscriber menjadi penonton subscriber. Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana caranya agar teman-teman bisa mengeksplor untuk menggunakan storytelling teknik yang mendalam atau in-depth storytelling untuk menarik minat. Nah, in-depth storytelling ini bentuknya bisa bermacam-macam ya, bisa yang sifatnya misalnya jurnalisme investigatif, jadi bukan cuma mencari fakta, tapi menggali fakta yang mungkin tersembunyi, atau pembuatan film dokumenter. Jadi film dokumenter ini biasanya memiliki teknik bercerita yang sangat mendalam dan menarik, karena dia dikemas menjadi seperti suatu film gitu ya, dan ini biasanya membuat viewer menjadi penasaran gitu, jadi biasanya ada cliffhanger-nya. Biasanya episodik, kemudian nanti di tiap akhir episode ada cliffhanger-nya yang kemudian bisa menarik penonton untuk terus menonton episode-episode selanjutnya. Nah, di sini juga ada contoh di mana news agency WView gitu ya menceritakan kisah tentang temuan mereka dari suatu investigasi yang rahasia seperti itu. Dan tentunya kalau di Indonesia banyak juga seperti ini. Seperti misalnya waktu itu saya pernah menonton konten berita tentang jurnalisme yang melakukan investigasi di Rusunawa misalnya, tentang misalnya broker-broker tidak resmi atau broker-broker ilegal yang bermain di sana. Itu banyak sekali topik-topik yang bisa diangkat sebagai bagian dari dokumenter atau jurnalisme investigasi untuk teman-teman semua. Nah, yang lainnya adalah mengupload video lengkap atau klip dari suatu wawancara yang mungkin sudah dibuat highlightnya atau diperpendek. Jadi pada saat kita memposting interview dengan misalnya figur gitu ya, misalnya dengan politisi penting, atau misalnya dengan presiden dan lain-lain, atau dengan menteri, sebaiknya diupload bukan hanya versi highlightnya yang sudah concise atau clean, tapi juga diupload versi lengkapnya. Karena banyak penonton yang prefer nonton yang pendek-pendek, tapi banyak juga penonton yang prefer untuk nonton yang lengkapnya. Karena mereka pengen tahu nih dari awal sampai akhir seperti apa, dan mereka mau cari-cari sendiri tuh menit-menit timestamp detik yang menariknya untuk itu di bagian mana. Itu ada penonton yang seperti itu. Sehingga baiknya kita mengupload versi lengkap dan versi highlightnya, dan yang versi yang sudah di-cut-nya untuk men-serve demand dari dua jenis tipe penonton yang berbeda ini. Nah, memposting klip atau momen-momen penting untuk menjangkau penonton ini juga menjadi cara untuk kemudian kita menarik minat mereka terhadap suatu topik tertentu. Karena nanti setelah mereka mendengar sesuatu dari yang disampaikan oleh si pakar ini atau di interview, harapannya adalah mereka akan menelusuri lebih lanjut video-video lain yang kemudian bisa ditemukan juga di channel teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan archive footage. Jadi saya yakin kalau misalnya namanya kantor berita atau TV gitu ya, pasti banyak banget footage yang tidak terpakai, ya kan? Nah, itu coba digali lagi. Kalau misalnya ada footage-footage yang sebenarnya bisa dikemas menjadi sesuatu yang rapih dan menarik ya, sehingga menciptakan pengisahan ulang atau retelling of a story dengan cara yang berbeda, dengan misalnya contoh yang tadinya sifatnya investigasi terus kemudian misalnya menjadi dokumenter, atau misalnya yang tadinya talk show kemudian misalnya nanti bisa menjadi highlights reel gitu ya. Itu jadi sangat-sangat bisa untuk arsip dari teman-teman itu dilihat mana yang kira-kira bisa dikemas lagi menjadi konten yang lebih menarik. Nah, video arsip itu juga bisa memberikan konteks historis yang menarik. Jadi misalnya teman-teman punya archive dari tahun 1980, 1990-an atau tahun 2000-an tentang suatu kejadian yang menarik yang sekarang menjadi relevan lagi di tahun 2020. Akan sangat menarik kalau video-video footage dari 2 dekade, 3 dekade yang lalu itu kemudian digunakan untuk memberikan perspektif untuk penonton ketika mereka mengkonsumsi konten yang berhubungan dengan topik itu di tahun 2020 gitu. Di sini beberapa contoh, misalnya kantor berita The Atlantic, mereka menggunakan rekaman arsip tentang Cleveland Balloon Fest untuk di tahun 1986 ketika mereka sedang memproduksi konten baru yaitu Atlantic Select. Nah, yang paling menarik menurut saya di sini adalah Time. Mereka memposting debat antara kandidat presiden saat itu Ronald Reagan dan George H.W. Bush tentang imigrasi. Jadi debat tentang imigrasi dari debat pertama Partai Republik tahun 1990, dan itu diangkat ketika tahun 2016 atau 2017 waktu itu Amerika sedang pemilu juga. Jadi sedang ada debat yang sangat intens tentang imigrasi di Amerika, kemudian mereka mengangkat debat imigrasi yang pernah terjadi juga di tahun 1980. Jadi memberikan perspektif yang sangat unik dan menarik bagi si viewer. Nah, sasaran ketiga adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara kita menjalin interaksi dengan komunitas. Nah, ketika kita ingin menjalin interaksi dengan komunitas,
komunitas, itu ada beberapa jenis konten yang bisa diperhatikan ya. Pertama tentu live streaming, kita tadi udah banyak membahas tentang live streaming, tapi di live streaming bisa dilakukan berbagai macam cara sebenarnya untuk bisa menarik interaksi dengan komunitas. Seperti contoh misalnya tanya jawab. Jadi tanya jawab langsung antara host yang melakukan live streaming atau pakar yang sedang melakukan live streaming dengan penontonnya. Atau kemudian commentary. Jadi commentary adalah komentari terhadap suatu topik tertentu, dan kalau misalnya nanti ada orang yang melakukan komen atau live chat pada saat live, komen itu kemudian diangkat juga, kemudian di-incorporate menjadi bagian dari konten delivery-nya gitu. Sehingga penonton yang menonton itu merasa, oh keren banget nih, saya bisa nonton, saya komen, kemudian komen itu diangkat gitu. Jadi membuat mereka merasa sangat dihargai dan membuat mereka merasa bagian juga dari kontennya. Nah, kemudian yang paling menarik juga adalah debat. Nah, kalau debat ini kan sudah tentu nanti akan menghadirkan 2 atau 3 lebih pihak yang kemudian berdebat tentang satu topik, dan nanti orang-orang penontonnya juga komunitasnya akan ikut berdebat juga di live chatnya gitu misalnya, dan itu bisa diangkat juga, poin-poin yang menarik dari mereka sampaikan juga bisa diangkat. Nah, cara mengukurnya seperti biasa penting untuk kita juga untuk terus tahu cara mengukur konten-konten seperti ini. Banyak kalau engagement dengan komunitas ya teman-teman, saya yakin udah familiar, seperti misalnya likes, jumlah likes-nya berapa, jumlah comments-nya berapa kali konten tersebut di-share, kemudian interaction per 1000 views, jadi setiap 1000 views berapa kali interaction-nya seperti like, comment, atau share, dan kemudian retention-nya juga, karena harapan kita dengan ada interaksi, orang menjadi retain gitu ya, dengan harapannya semoga mereka bisa nonton dari awal sampai habis. Nah, ada beberapa hal juga yang penting dalam menjaga interaksi dengan komunitas. Pertama adalah menyediakan rekaman tambahan untuk penonton. Jadi kalau di YouTube itu penonton biasanya ingin menemukan rekaman video yang raw, yang belum diedit nih. Jadi misalnya unedited gitu, atau misalnya behind the scene atau raw. Nah, itu penonton akan sangat, apalagi untuk mereka yang tertarik dengan topik, yang mereka akan sangat tertarik tuh untuk mendalami lebih lagi ke footage-footage yang misalnya raw. Nah, hal ini juga membantu penonton untuk memahami hal apa aja yang terjadi nih, tanpa mereka harus kayak misalnya komen atau misalnya live chat gitu. Jadi mereka bisa lihat apa yang sebenarnya tadi kejadian nih misalnya pada saat live misalnya. Di sini contohnya adalah PBS, Frontline PBS ya, yang mengupload wawancara lengkap yang dilakukan sebagai bagian dari investigasi mereka waktu itu tentang Presiden Rusia Vladimir Putin, Putin's Revenge, yang sebelumnya mungkin nggak diupload secara penuh, tapi sekarang mereka upload secara penuh, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang bisa men-trigger interaction adalah masukan. Jadi, bagaimana caranya kita membuat konten kita itu dengan cara kita meminta feedback dari penonton kita gitu. Manfaatkan komunikasi digital 2 arah, jadi melalui live chat, melalui komen gitu ya, dan minta masukan feedback dari penonton kalian. Tanya topik apa nih yang selanjutnya kita debatkan misalnya, atau figur siapa nih yang harusnya kita undang nanti misalnya. Topik apa yang harusnya kita bahas dan lain-lain. Nah, itu akan membuat penonton merasa menjadi bagian ya, atau mereka bisa berkontribusi aktif kepada konten yang ada di channel teman-teman dengan meminta mereka bertanya misalnya, atau memberikan feedback, memberikan saran dan lain-lain. Contohnya di sini misalnya Fox. Jadi di sini Johnny dari Fox yang suka keliling dunia gitu, mengangkat topik-topik menarik dari seluruh dunia. Di video ini Fox nanya, where should we send Johnny next gitu. Negara apa nih yang selanjutnya harus dikunjungin sama Johnny gitu dan tim Fox, sehingga penontonnya akan merasa invested in the content, karena wow, ketika saya bilang dia ke negara ini, ternyata dia beneran ke negara itu misalnya untuk mengangkat konten lokal yang menarik di sana. Nah, terakhir adalah dalam menjaga atau menjalin interaksi dengan komunitas, berinteraksilah dengan penonton melalui tanya jawab saat live streaming gitu. Nah, ini penting. Pada saat live streaming, pastikan kalau ada satu orang dedicated ya, yang kemudian berinteraksi dengan penonton di live chat gitu. Jadi menjawab komen-komen mereka, atau misalnya ikut bercanda, atau memberikan saran, atau meng-highlight poin-poin tertentu yang menarik yang sedang terjadi di kontennya dan lain-lain. Gunakan fungsi live streaming untuk berinteraksi secara aktif intinya. Nah, ini bukan hanya membantu menjalin interaksi, tapi juga membantu Anda itu membangun hubungan yang personal gitu ya, antara si channel, antara si host, misalnya antara si konten dengan si penonton, karena penonton akan ingat itu interaksi itu tuh akan diingat gitu ya, seperti kita misalnya komen di salah satu YouTube channel favorit kita gitu, kemudian dibalas komennya, wah itu perasaannya kan senang banget. Sama, jadi ketika kita live kemudian kita dibalas sama miminnya gitu istilahnya, itu penonton akan mengingat itu, dan itu akan jadi sesuatu yang berkesan untuk mereka, dan mereka akan merasa sangat engage dengan konten dan channelnya. Nah, contohnya di sini adalah video Mark Live yang kemudian mereka menggunakan satu kamera di ruang berita mereka. Kemudian beberapa pertanyaan itu diambil secara live gitu, dan kemudian ditampilkan dari pertanyaan dari penonton tersebut ditampilkan, dan kemudian si hostnya itu kemudian menjawab atau mendeliver konten berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang memang ditampilkan, yang ditanyakan oleh penonton pada saat live.
Sekian dari saya teman-teman, ada banyak sekali sebenarnya tips-tips yang bisa dilakukan. Tadi kita fokus tentang bagaimana teman-teman bisa membedakan strategi konten kalian. Nanti di sesi-sesi selanjutnya, di kesempatan lainnya kita juga bisa membahas mengenai prinsip-prinsip lainnya tentang bagaimana caranya teman-teman bisa membangun atau menstrategikan konten teman-teman di YouTube. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Selanjutnya saya silakan kembali ke Jason.